saya nggak tahu regulasinya bagaimana, tapi untuk kepentingan desa Pak, saya setuju dengan Pak Ketua. Alfamart dan Indomaret itu banyak membunuh warung-warung kecil dan UMKM Pak. Sehingga kehadiran Kopdes itu memang solusi yang terbaik. Mungkin hari ini Alfamart dan Indomaret itu hampir 20.000 lebih. Nah kalau kita membangun Kopdes itu nanti secara simultan mungkin bisa sampai 80.000, targetnya memang sampai akhir tahun ini 20.000 Pak Ketua. Dan itu sangat, istilah satu titik terang di desa, karena semuanya lengkap Pak. Jadi Kopdes ini Pak Ketua dan Wakil Ketua para anggota, isinya lengkap nanti. Jadi bukan hanya pupuk, bukan hanya sembako, bukan hanya LPG, tapi kebutuhan seperti di Alfamart itu ada Pak. Sehingga itu benar-benar tapi yang sedang kami pikirkan itu bagaimana warung-warung kecil di desa itu juga tidak mati. Ini mungkin yang regulasinya kami sama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sedang merumuskan itu. Oleh karena itu Kopdes, program strategis nasional, saya kira salah satu kata kunci untuk kita memastikan pelayanan ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang Pak Ketua. Dan saya setuju itu. Kalau perlu memang mulai hari ini pembangunan Alfamart dan Indomaret di stop Pak. Ya, sehingga memberi peluang kepada rakyat di desa untuk membuka seluas-luasnya peluang bisnis tentang rantai pasok tadi. Kemudian Pak Ketua kami sampaikan tentang rantai pasok tadi, kami kaitkan dengan MBG Pak Ketua. Jadi sampai sekarang ada 400 BUMDes sebagai pemasok SPPG Pak. Target kami memang 20.000 BUMDes. Jadi ini sedang kami kebut terus, ada yang memasok ikan, ada yang memasok telur, ada beras, Pak. Ada mungkin sebagian dari itu ada juga yang sampai 3 komoditi. Saya kira itulah yang saya maksud kemarin dari desa, oleh desa dan untuk desa. Desa tidak boleh menjadi penonton, dan kita berharap memang kehadiran SPPG ini tidak membuat itu lagi yang menambah keuntungan Pak. Jadi kita membuat desa-desa tematik itu dalam rangka itu Pak Ketua. Saya kemarin baru pulang dari Bandung Barat, bagus sekali di desa Celame itu menjadi desa nila. Dari dana desa mereka bangun perikanan nila, bagus sekali Pak. Ada juga kami tinjau desa ayam petelur sudah bagus, ada juga desa lele dan lain sebagainya. Saya kira ini merubah mindset Pak Ketua yang susah Pak. Duitnya sudah ada, kemudian juknisnya sudah lengkap. Tapi ya tentu kami menyadari tidak semua desa segampang itu kita rubah Pak. Tapi kita tidak boleh menyerah, dan dengan kesempatan yang banyak ini tentu kita akan maksimalkan Pak, dan para anggota dan para wakil ketua. Nah tadi memang betul kemiskinan di desa masih belum terlalu signifikan. Maka kami Pak Ketua kami laporkan sampai sekarang kami sudah melakukan 45 MOU Pak. Jadi kami itu mensinergikan program yang masuk desa. Dengan Kemensos, kami dalam waktu dekat juga akan berseminar secara bersama-sama tentang pengaduan kemiskinan. Kemudian data kemiskinan juga kami perbarui melalui DTSEN, data tunggal. Kemudian dengan kementerian lain seperti KKP, ada kan Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Pesisir Pak Ketua. Ada juga dengan Didaksmen, itu karena pendidikan di tingkat desa itu masih sangat rendah tentang PAUD. Nah ini mungkin pengumuman juga Pak Ketua dan para anggota. Jadi program kami itu ada 1 desa 1 PAUD. Nah ini tapi persoalan tanah Pak, tanahnya minimal 1.000 dan lain sebagainya. Kalau bisa nanti, Pak Dirjen siapa yang bertanggung jawab? Pak Dirjen PE mungkin komunikasi dengan para anggota untuk bangun PAUD di desa Pak. Kita siapkan kepala desa menyiapkan tanahnya, tapi yang membangun nanti total dari Didaksmen, itu cara kami Pak untuk membangun desa. Kemudian Pak Ketua, memang masih banyak desa yang belum punya listrik. Kami sudah ini sudah dibahas di rapat kabinet Pak Ketua. Insya Allah di periode Bapak Presiden Prabowo, semua desa tidak ada lagi yang tidak punya listrik Pak di periode Pak Presiden ini. Kemudian termasuk kami baru saja MOU dengan Komdiji Pak Ketua untuk memastikan bahwa sinyal dan jaringan internet itu masuk ke desa Pak. Mungkin prioritasnya terhadap desa-desa ekspor atau desa-desa wisata dulu, atau yang punya potensi yang luar biasa. Jadi kalau ada anggota Pak Pimpinan Ketua
Kalau ada usul desa yang memang sangat urgent Pak untuk kita masukkan jaringan internet dan sinyal, saya kira bisa disampaikan kepada kami Pak Ketua. Ini komitmen saya waktu MOU dengan Ibu Menteri Komdiji. Kemudian yang lain, ini masalah anggaran tadi Pak, betul Pak, 100 kabupaten yang terlambat memberikan siltap kepada perangkat desa, betul tuh Pak Ketua. Jadi ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, bahkan ada yang 6 bulan nggak gajian Pak, betul Pak. Bahkan ada modus dari kepala daerah itu, duitnya dimengerkan ke jalan dulu Pak Ketua. Baru nanti pemborongnya bayar, atau dicairkan dananya, baru dibayarkan ke perangkat desa. Saya kira ini persoalan serius. Kita sudah juga mengirimkan surat kepada para kepala daerah dengan juga Mendagri, dan kita juga sudah laporkan juga dengan Menteri Keuangan Pak. Dan memang sampai sekarang terhadap Kopdes ini Pak Ketua, mungkin kami sampaikan juga bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memastikan ada bisnis di tingkat desa itu, dana desa itu nanti memang koperasi tidak punya hutang Pak, tapi digunakan itu dari dana desa. Ini Inpres nomor 17 tahun 2025 Pak, Inpres, instruksi Presiden ya. Jadi kalau selama ini BUMDes tidak terlalu maksimal, ya mungkin melalui Kopdes ini lengkap dengan bangunannya, ada mobil truknya, ada pick-up-nya, kemudian ada isi Kopdesnya lengkap Pak. Jadi desa punya unit usaha yang bagus, dan dari penghasilan Kopdes itu masuk ke APBDes 20% Pak, kurang-kurangnya. Saya kira ini mungkin sumber ekonomi baru di desa, tapi tetap kita pendekatan dengan potensi desa masing-masing. Saya kira itu Pak Ketua. Jadi memang secara jujur kami sampaikan masih banyak persoalan di tingkat desa, dan kami terus melakukan upaya-upaya maksimal Pak Ketua dengan kementerian, lembaga atau perusahaan BUMN dan perusahaan swasta. Sampai hari ini sudah sangat banyak yang terlibat, terutama untuk desa-desa tematik. Saya kira itu Pak Ketua, mungkin secara lengkap nanti akan kami jawab tertulis terhadap penyampaian aspirasi dari banyak desa melalui Pak Ketua tadi. Dan kami meyakini dengan komitmen kita semua, sekali lagi Pak Ketua, kalau untuk demi rakyat saya nggak pernah takut Pak, dan tidak akan pernah, insya Allah tidak akan pernah tergoda, kira-kira gitu Pak. Saya siap untuk rakyat di desa, apalagi di desa. Saya sering nginap di desa, berkeliling desa, dan selalu berdialog dengan rakyat desa, sedia sedih Pak. Ya, tapi kita tidak boleh menyerah, tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Kita tetap harus optimis bahwa bangun desa, bangun Indonesia itu tetap menjadi fokus kami Pak Ketua. Saya mungkin mulai dari Festival Bangun Desa dulu Bapak Ibu ya. Jadi ekspor itu muncul di ujung sebenarnya. Jadi Pak Ketua, kami laporkan dalam setahun ini kami membuat Festival Bangun Desa Pak Ketua. Jadi Festival Bangun Desa itu ada 13 lomba. 1 lomba inovasi ketahanan pangan, termasuk cabai tadi, melon. Lomba inovasi pengelolaan sampah, ada desa bebas sampah Pak Ketua. Ada lomba desa wisata, desa ramah perempuan peduli anak dan pendidikan. Kemudian lomba BUMDes, ya, lomba desa ekspor. Kemudian desa terbaik dalam perlindungan pekerja migran. Kemudian lomba pemudi pelopor desa. Ada juga lomba desa digital. Kemudian lomba desa bersih dan bebas narkoba, desa bersinar. Yang ini kami kerjasama dengan BNN. Nah, lomba ekspor ini muncul dari Pak Tamsul Widodo ini. Karena banyak sekarang di desa-desa itu yang punya potensi untuk main game itu, ya kita memang sekarang mungkin masih pakai luar Pak. Tapi ke depan, kita akan tahun depan akan lebih masif lagi, kita akan gunakan produk lokal. Jadi ini sebagai pemantik saja. Kemudian ada Festival Film Desa. Nah, kami nanti mungkin akan kerjasama film-film terbaik desa, mungkin kita sampaikan juga di Tintiwian sebelum diputar film beneran, mungkin itu pengantar. Ya, film desa. Ya, saya bilang perlu banyak bunga desa tapi yang dimunculkan Pak Ketua, biar nggak bosan juga kan. Bunga-bunga desa yang perlu dimunculkan. Nah, Liga Desa, ini Bu Armusa, Liga Desa ini kita mulai dari se-Jawa Tengah dulu. Jadi ini memperlukan Piala Menteri Desa dan Piala Menpora. Nah, Liga Desa ini nggak boleh pemain bayaran, wajib tinggal di desa itu minimal setahun ber-KTP. Tidak boleh main pakai naturalisasi Pak Ketua. Jadi kita juga ingin mencari bibit terbaik dari desa-desa di Indonesia. Masa sih
nggak ada yang terbaik dari 75.000 desa nanti. Nah, jadi ekspor itu sebagian kecil sebenarnya dari Festival Bangun Desa, Pak Ketua. Jadi ada, dan ini kami kerjasamakan dengan kementerian lembaga. Contoh kalau desa bebas sampah dengan Menteri Lingkungan Hidup, penilainya juga masuk. Desa ekspor dengan Menteri Perdagangan, Ketahanan Pangan dengan Menteri Pertanian, kira-kira gitu Pak Ketua. Jadi insya Allah mohon nanti kehadiran juga seluruh anggota Komisi 5 yang akan hadir mungkin 100.000 orang di Boyolali tanggal 15 Januari 2026 ya, puncak Hari Desa. Dan ini kategori ini akan kami berikan nanti piala dan uang pembinaan ya. Uang pembinaan banyak dari sponsor Pak. Jadi saya ini walaupun Menteri Desa anggaran kecil banyak akalnya kira-kira gitu. Ya kan, yang nggak ada duit ya kita cari yang lain Pak, insya Allah dapat, dan mereka tertarik kok, ya kan, dengan Bank Himbara, dengan perusahaan-perusahaan, insya Allah ini lancar Pak. Jadi ada piala dan uang binaan, ya. Kayak bola itu lumayan, hadiah satunya 50 juta Pak, lumayan, untuk desa bagi 50 juta itu luar biasa, ya. Jadi itu Pak Ketua, kami sampaikan ekspor itu mungkin mohon maaf kalau sekarang masih pakai produk luar negeri. Nanti tahun depan kita fokus ke tapi kita cari dulu bibit-bibit. Ya biar anak-anak ini kan tersalurkan lah hobinya, kira-kira begitu, anak-anak di desa itu. Jadi ada 13 lomba. Nah kemudian yang tadi mengenai anggaran, sebentar dulu, dan aspirasi. Ini sudah saya pegang ini Pak Ketua, simulasi untuk program tahun 2026, ini ada BUMDes, ada desa wisata, ada pasar desa, dan pelatihan. Jadi sudah lengkap ini untuk pimpinan, anggota, dan kapoksi. Saya kira ini udah kesepakatan ini kan. Tinggal dimainkan aja ini, ya kan. Udah Pak, berapa-berapanya sudah detail ini. Saya nggak ganggu lah Pak, saya tahu lah. Saya kan pernah DPR 3 periode kan. Pernah pimpinan komisi, pernah semuanya lah, ya. Saya tahu lah itu. Nah, kemudian masalah pendamping desa Pak Ketua. Jadi memang rencana kita itu kesepakatan tanggal 7 November dulu, tahun 2024 akan ada evaluasi. Kita sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk melaksanakan rekrutmen, terutama yang kosong Pak Ridwan Baik. Sekarang yang kosong itu ada 5.000 Pak. Ada 5.000 orang. Tapi kan rekrutmen ini bukan kami yang merekrut. Tapi kan pakai kampus, biar ada objektivitasnya. Jadi kerjasama dengan kampus, nanti kita ikut tes. Ya silakan teman-teman anggota ya, para calon-calon itu betul-betul yang fair, yang bagus. Karena itu akan dites oleh kampus. Nah, dananya itu belum dapat. Jadi kenapa tahun ini belum ada rekrutmen? Karena dana untuk rekrutmen itu belum ada dari Kementerian Keuangan, Pak. Termasuk yang diblokir itu maksudnya. Jadi 288 miliar itu, salah satu yang diblokir itu untuk rekrutmen pendamping. Jadi itu belum dapat, belum disetujui oleh Kementerian Keuangan, Bapak Ibu. Nah, ini saya tanya tadi BPSDM, Pak Agus Tumimasik. Ya artinya akhir tahun ini kita akan evaluasi yang benar-benar dablek, yang benar-benar nggak berkualitas, tetap kita evaluasi Pak Ketua. Tetap kita coret dari pendamping desa. Tapi yang bagus, ya Pak Ridwan Baik, kita teruskan terus. Mungkin kemungkinan besar kalau ada nanti anggaran dari Kementerian Keuangan, ya tahun 2020 akan ada rekrutmen terutama yang kosong. Berarti hampir 6.000 yang kosong. Mungkin yang lain juga kita evaluasi lagi. Kira-kira begitu Pak, kenapa belum tahun ini? Ya saya maunya tahun ini diisi. Tapi kan bukan Mendes yang menentukan lulus atau tidak lulusnya, tapi kita pakai kampus, ada kerjasama dengan pihak ketiga, kira-kira begitu, dan itu pakai anggaran, berapa per orangnya, prosesnya sampai lulus itu ada. Saya kira itu. Nah yang kedua, mungkin saya yang ketiga sekaligus saja, pimpinan tadi mungkin banyak irisannya pertanyaannya, pertama mungkin dari Pak Hamka, tadi mohon maaf Pak Hamka, memang di slide 6 itu ada satu kolom yang nggak tertampilkan Pak, jadi Pak Hamka sangat betul, sangat jeli. Kalau tertampilkan memang pertanyaan Pak Hamka itu terjawab Pak. Di sini ada kolom ke-9 yang tidak ada. Ya, jadi ke-9 tadi tidak ada, kami tampilkan. Ini sudah ada, jadi betul kalau dikeluarkan dari yang blokir, maka yang fisik itu menjadi 77,67% Pak. Ya, jadi terima kasih Pak Hamka, ini senior luar biasa ini. Sangat detail ya. Nah oleh karena itu mungkin 280 miliar itu kalau kita kalau kami keluarkan dari hasil efisiensi, sebenarnya serapan anggaran Kemendes sekarang itu sudah 70% Pak Ketua. Ya, artinya ini udah nggak mungkin, yang 288 miliar udah nggak mungkin. Karena terakhir blokir dibuka itu tanggal 31 Oktober, udah nggak mungkin. Nah, artinya kalau dihitung nanti di akhir tahun, termasuk tadi para anggota menanyakan tinggal waktu 1,5 bulan,
Insya Allah Pak, targetnya di atas 90% lah ya. Karena tadi misalkan kenapa dari Dirjen DP itu pengembangan ekonomi investasi masih rendah, pekerjaan sudah, tapi mereka belum nagih. Kira-kira gitu ya Pak Dirjen, Pak Tabrani ya. Jadi insya Allah itu serapannya bisa maksimal Pak. Kemudian yang tadi masalah Kopdes, nah ini Kopdes ini. Jadi Kopdes ini, mohon maaf Bapak Ibu, memang aturan mainnya berapa kali berubah Pak Ketua. Karena ingin cepat, ingin banyak, ingin bagus. Tapi peraturan memang beberapa kali berubah. Sebelum Inpres nomor 17 tahun 2025 keluar, itu sudah ada PMK 49. Nah, disitulah yang Bapak Ibu tadi pertanyakan bahwa dana desa jadi jaminan kalau macet. Nah, dengan adanya Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai, maka dana desa itu nggak jadi jaminan lagi kalau macet. Karena ini ada top down tadi dari dana desa, desa menerima bangunan, menerima gerai, dan termasuk dari pemerintah itu menyiapkan pegawainya Pak Ketua dari P3K. Jadi tadi kalau jawabannya masalah SDM, insya Allah ini ada SDM yang disalurkan oleh pemerintah P3K. Jadi Permen Q nomor 49 tidak berlaku, termasuk Permendes nomor 10 yang saya buat tentang 30% dana desa jadi jaminan tidak berlaku lagi. Karena ini menjadi top down, pemerintah akan membangun langsung dan itu menjadi aset desa. Desa mendapatkan keuntungan sekurang-kurangnya 20%. Jadi ini saya kira sumber ekonomi baru. Dan tadi saya setuju sekali ulangi lagi di Permintaan Rahmat ini Pak Ketua. Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Tidak perlu lagi malah pakai OSS apa tadi. Saya kira pemerintah harus berpihak Pak. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Yaitu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes. Saya setuju. Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ Pak. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa itu merajalelanya. Dia lagi, betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini. Nah, yang lain tadi masalah hubungan BUMDes sama Kopdes ya. Kami memang masih mematangkan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru, tapi yakinlah Bapak Ibu, BUMDes itu insya Allah tidak terganggu dengan Kopdes. Karena memang sektor bisnisnya sangat berbeda. BUMDes ini banyak melakukan desa wisata, desa ekspor, dan desa tematik. Ya, misalkan desa wisata itu banyak dikelola BUMDes. Kemudian desa ekspor dikelola oleh BUMDes. Nah, Kopdes kan tadi yang gerai. Jadi insya Allah nggak ada gangguan antara Kopdes sama BUMDes. Tinggal nanti mungkin kerjasamanya yang akan kami atur sedemikian rupa sehingga sirkulasi perekonomian di tingkat desa itu sangat jelas dan tidak ada istilah tumpang tindih tadi Pak. Tapi yakinlah Kopdes itu memang sudah ada aturan main tersendiri, BUMDes juga sudah ada. Kemudian bagaimana dengan program-program tadi? Saya setuju Pak Ketua, karena anggaran Kementerian Desa kecil, kita fokus saja. Saya setuju Pak. Kenapa misalkan jalan cuma 5 kilo? Ya memang anggaran nggak ada. Maka kita kan MOU sama Menteri PU dan tentu dorongan sama Komisi 5 kan. Kita nggak punya untuk bangun listrik, ya kami kan kerjasama sama PLN sama SDM. Kami nggak bisa bikin BTS, kami kerjasama dengan Komdiji. Jadi pola kerjasama ini yang saya gerakkan sekarang. Makanya ada MOU dan tidak ada ekosektoral. Termasuk pihak swasta. Berapa banyak desa wisata itu yang dibangun oleh pihak swasta. Contoh kemarin saya baru pulang dari Kalimantan Selatan, bekas tambang galian pasir, jadi danau kita buat desa wisata, Awang Bakal Barat, pendapatannya 1,3 miliar. Kemarin saya stop launching, mungkin saya resmikan Desember. Merekrut tenaga kerja 100 orang. Nah, pola-pola ini saya lakukan Pak, jadi kolaborasi saya Pak Ketua. Jadi walaupun kita anggaran kecil, ya kita lakukan terobosan yang banyak. Desa ekspor, kita yang mungkin tidak banyak melakukan dengan APBN, tapi dengan pihak swasta atau dengan pihak luar negeri. Jadi yakinlah kalau banyak kemauan baik, insya Allah ada jalan terbaik lah. Jadi kalau saya berpangku dengan anggaran kecil, ya diam saya Pak Ketua, tapi saya nggak mau begitu. Maka kita banyak terobosan, termasuk lomba-lomba tadi. Sebenarnya kita merekrut atau menggait Kementerian Lembaga supaya terikat dengan desa. Ya, ketahanan pangan ya, Kementerian Pertanian, mana programmu? Oh enggak, tumpang tindih kalau begini. Termasuk sekarang sudah ada data tunggal. Nah, tadi kan dikeluhkan ada tumpang tindih. Betul kata Bu Armusata, di saya pernah ketua Komisi 8.
BPS beda datanya, Kemensos beda datanya, Mendagri beda datanya. Sekarang nggak lagi. Ada DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi nggak mungkin tumpang tindih lagi, walaupun tetap perbaikan data. Dan BPS selama ini 3 tahun sekali perbaikan data tentang desa. Saya sudah MOU Pak Ketua. Sekarang setahun sekali diperbaiki Pak. Jadi lebih cepat, lebih akurat. Kami sudah MOU dengan BPS. Ya. Jadi saya kira usaha-usaha kita untuk melakukan perbaikan di desa itu sudah ketemu jalannya. Tapi memang tidak segampang membalikkan telapak tangan Pak Ridwan. Banyak tantangannya, terutama SDM, betul Pak. SDM itu luar biasa. Maka kami kemarin saya terakhir menghadiri wisuda 200 orang dari aparat desa. Ada Direktur BUMDes, ada Sikdes, ada Kepala Desa yang diwisuda Pak Ridwan. Kami juga akan bersama dengan beberapa kampus untuk kuliah 2 tahun ya dengan beasiswa dari dana desa. Jadi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Nah, potensi yang banyak tentu itu akan kita gali sedemikian rupa. Sekali lagi melibatkan banyak pihak, tidak serta-merta dengan APBN, tapi juga kami sudah bekerjasama dengan 500 perusahaan, Pak Ketua, untuk tadi sesuai dengan potensi desa masing-masing. Jadi jalur ini insya Allah sudah on the track, dan saya nggak pernah takut Pak untuk membela rakyat, apapun saya lakukan, dan saya tidak bisa ditekan-tekan juga dengan para pihak yang menghalang-halangi saya, nggak bisa. Saya akan tegas, tegar, dan insya Allah dengan godaan-godaan itu saya insya Allah lolos lah Pak. Jadi demi untuk desa ya saya akan bertaruh untuk itu Pak ya. Saya kira itu Pak. Jadi saya yakin dengan dukungan penuh Pak Ketua, Wakil Ketua, para anggota Komisi 5, kita mulai menata Pak. Betul, saya setuju dengan Pak Ketua tadi. Tahun pertama ini saya teropong dulu Pak, belanja masalah dulu Pak. Oh begini. Maka tadi Bang Musa, Pak Rajib, saya banyak tidur desa itu dengan berbagai macam desa. Ada desa nggak punya sinyal, saya sudah tidur. Desa nggak punya jalan, sudah tidur. Desa mandiri, saya sudah tidur. Desa berkembang, saya sudah. Jadi semua itu saya lakukan Pak. Jadi mohon Bapak Ibu, dan saya setuju tadi dengan Pak Lopot, itu kualitas diutamakan ya. Tapi betul kata Pak Ketua tadi, kalau nggak habis juga jadi pertanyaan. Jadi kita dua-duanya kita kualitas dan serapan maksimal. Nah, itu yang kita mau. Di Bapak Ibu pimpinan dan para anggota, untuk desa dalam kawasan hutan ini sedang kita urai persoalannya, dan saya memang sudah kunjungan ke desa yang kawasan hutan 100% Pak. Nah, termasuk yang desa dilelang sudah kita kunjungi, dan saya sudah ke Mahkamah Agung, sudah ke Jaksa Agung, termasuk sudah kita bicarakan dengan pimpinan DPR, dan kami juga sudah sampaikan dengan kementerian lembaga. Target kita memang desa dalam kawasan hutan itu kita keluarkan semua Pak. Insya Allah sudah ada solusinya, tinggal nanti memang dengan adanya pansus reforma agraria ya di DPR, mungkin kami juga akan mengajukan diri untuk memberikan masukan ataupun pendapat Pak, sehingga desa-desa dalam kawasan hutan atau desa dalam yang berisian dengan hutan itu bisa tuntas Pak. Karena ketika kami kunjungan ke Bogor Pak Ketua, ke desa Sukamulia itu ada 4 orang tersangka Pak. Ibu-ibu lagi udah tua. Padahal dia beli tanah resmi, punya sertifikat, tapi karena desa itu 100% Pak masuk kawasan hutan 100%. Dan SK-nya kan keluar tahun 2014. Sementara kan desa itu sebelum merdeka sudah ada. Sekolah sudah ada, jalan negara ada, kantor desa ada, kantor puskesmas ada, tapi 100% dalam kawasan hutan. Dan ini kan ada hampir 3.000. Nah ini yang kita, insya Allah kita urai Pak dengan kementerian lembaga, kita carikan solusi terbaik, dan kita memang mereka harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Mungkin itu laporan sementara Pak Ridwan Baik. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.